diaminkan semoga ya. Ini juga ada yang nanya Iya. nih kok, eh, kalau fundamental tanpa merhatikan teknikal gimana untuk pemula katanya. Bisa, bisa aja gitu, bisa aja. Tapi harus sabar gitu, karena teknikal itu kan berbicara kapan kita entry point kan, kapan kita masuk. Kadang ada saham yang fundamentalnya bagus sekali, tapi ketika beri ke jalan-jalan sahamnya. Hmm. Nah itu kan Itu berbicara makanya tentang tadi Koko juga bilang harus balance ya kok ya. harus balance, betul, harus balance. Bisa aja sih, cuma ya kita kayak kayak kita nyetir gitu loh. Kita Iya, nyetir nggak pakai teknik ya, semuanya basic aja gitu. iya, Kita nyetir di jalan lurus aja, mau nyalip nggak berani, nggak bisa. Kenapa? Karena kita iya, nggak ngerti tekniknya. iya, Ibaratkan kita orang nyetir itu kayak gitu loh. Makanya kita belajar teknikal. Oh, cara nyalip tuh begini, momennya tuh begini, ya kan? Akhirnya kita berani iya, nyalip. Bisa diumpamakan. Iya, kalau dibilang main saham bisa nggak? Invest bisa nggak? Belajar fundamental ya bisa. Tapi ya bisa. gitu-gitu aja gitu. Karena ya technical juga sama pentingnya kayak fundamental ya kok ya. Betul banget, betul banget. Oke, ini ada juga nih yang nanya kriteria saham yang Koko hold lamanya selama 5 sampai 10 tahun tuh apa tuh kok? Yang pertama, memastikan bahwa saham itu punya growth yang bagus, Mm-mm. ya kan? Punya pertumbuhan yang bagus, produknya jelas. Kalau banking udah nggak ditanyain lagi, Mm-mm. hanya ada beberapa bank aja di Indonesia yang bisa diinvestasikan. Yang kedua adalah dividend yield. Mm. Pastikan saham itu ngasih kita dividen setiap tahun. Nah, karena kalau kita bisa dapat dividen, lalu kita investasikan lagi, itu akan lebih untung gitu. Nah, lalu yang Oke. ketiga adalah kriteria saham ya, yang Koko hold selama 5-10 tahun. Yang ketiga adalah pastikan itu bukan saham siklikal. Hmm. Karena saham siklikal itu adalah berbicara tentang momentum. Dia naik hanya karena ada momentum aja. Siklik namanya juga muter kan, Ya, ya. ya kan? Iya. Nah, aku sih cuma itu aja sih. Yang penting aman, liquidity-nya terjamin, ya kan? Dia bagi dividen, pasti invest layak kok. Oke. Ini ada juga nih yang nanya kok soal ini ada yang minta ulas asa, ada yang nanya pendapat Koko tentang SCMA. Terus ada yang nanya juga nggak ikutan MTek Koko. Gimana? Koko mau jawab yang mana dulu nih? Ada ASSA, Ah, BSSA, Asa, MTek. oke. Asa ini antar aja ya? Iya, oke. Kalau Asa sih menurutku eh, akan lebih, kita harus tunggu Asa itu terpasin dengan harganya dia. Kalau aku lihat dia masih turun ya. Coba aku lihat dulu ya bentar ya. Asa. Aku udah lama nggak lihat Asa nih. Oke. Oke, aku kalau dari segi harga sih rasanya udah cukup ya untuk turun ya dari segi teknikal ya. Cuma Iya. mungkin bisa turun lagi lah. Tapi yang jelas perusahaannya udah cuan ya. Kemarin aku baca-baca juga dia udah cuan ya. Kok, halo. Oh iya betul udah cuan. Ini agak putus-putus nih Iya, kok. aku lancar sih. Halo. Halo, halo? Iya, Oke, udah aman nih kok tadi sempat putus-putus. oke. Kalau asam menurutku kita harus tunggu dia bottoming aja sih. Sisa dari Hmm. teknikal aja. Tunggu dia Hmm. benar-benar udah berhenti turun, udah bottoming, udah di bawah terus, udah konsolidasi, baru kita berani masuk ya. Kalau secara Hmm. buku sih menurutku udah lumayan cuan ya. Karena kalau kita lihat memang ASA ini growth ya. Ini termasuk new ekonomi juga kan. Iya. Iya, aku lihat bagus sih memang. Cuma ya kita nunggu harganya adjust ke bukunya aja. Nah, kalau harga adjust ke buku mungkin arahnya akan turun karena memang sahamnya kemarin kemahalan sih. Di Hmm. 4.000 Oke. kemahalan, iya. Oke. Terus Oke. Kalau SCMA gimana nih kok? SCMA. Ya. SCMA ini SCTV ya. SCTV ya bagus sih, bagus-bagus. Cuma memang harus sabar sih, nunggu bottoming. Cuma aku lihat memang udah bottoming sih. Nah, SMA ini ada kendala ya, ada kendala. Hmm. Aku ngomong di depan ya. Ya. Zaman sekarang ini kan orang pada live streaming. Iya. Nah, yang dipertanyakan adalah sejauh mana orang yang nonton TV itu akan bertahan gitu. Iya, iya. Iya.
Tapi bagusnya adalah SMA udah melakukan digitalisasi, ya kan, lewat video.com, hal seperti itu bagus. Nah, nggak mesti juga kalau misalnya, oh kan sekarang zaman live streaming berarti TV nggak dipakai, ya belum tentu juga. Orang pedalaman pasti Ya, masih nonton TV, benar, belum ada benar. sinyal, belum ada apa, ya kan. Jadi Iya, iya. secara bisnis semua masih prospek kok. Cuma memang dia kan habis naik banyak ya, itu wajar lah hal Ya. turun lah. Iya. Terus ini kok tadi abis SMA, oh ini nggak ikutan MTek kok Pan katanya. Enggak, aku nggak ikut MTech. Kenapa tuh kok? Eh, aku rasa dia akan berhenti dia setelah, dia aku nggak tahu benar apa enggak ya. Cuma Hmm, mungkin rasanya menurutku udah cukup lah untuk trading di MTech ya. hmm, Betul-betul. Karena dia kan kebantu Bukalapak juga. Bukalapak yang invest di mana? Di BBHI kan. Makanya bukunya bisa bagus kayak gitu kan. Iya, tapi kalau secara secara teknologi juga lagi susah sekarang kan. Suku bunga naik apa pasti mereka agak berat juga gitu. hmm. Oke. Ini ada lagi BBYB versus BBNI, pilih mana kok? Katanya. Untuk growth pasti BBNI. Untuk future nunggu BBYB-nya turun dulu deh kok. Tunggu BBYB-nya tenang dulu, tunggu saham teknologi tenang di luar negeri lah. Tapi oke lah, kalau misalnya kita bisa dapat BBYB kemarin harga 900 tuh oke lah. Oke lah, itu murah sekali sih. Kalau kita lihat dari 2.800 sisa 900, artinya turunnya 60% dari atas kan, itu menurutku cukup murah. Apalagi di luar negeri, saham teknologi udah mulai pada rebound juga, agak ada rebound. Nah, tapi satu hal yang aku catat untuk BBYB ya, dia Apa tuh? utangnya sangat besar. Utangnya Hmm, sangat besar. hmm, Utang untuk cari nasabahnya itu besar sekali gitu. Dan itu bayangin kalau suku bunga naik, suatu saat dia akan pusing juga gitu. hmm. Sekarang itu menurutku bukan zaman lagi kita bakar duit, tapi zaman sekarang tuh kita harus tahu apakah ini udah bisa cuan apa belum Oh, ya, gitu. ya, oke. Nah, BBYB sampai sekarang menurutku dia belum cuan loh, malah tambah gede utangnya. Oh, Nah, gitu. nah kita harus pikirkan kalau tiba-tiba suku bunganya naik sampai peak, tapi dia tambah gede terus utangnya itu bahaya banget gitu bagi perusahaan. Pasti kan kita harus mikir ke sana juga kan. Iya, Nah, jadi kalau BBM versus BNI versus mana, pilih mana, aku pasti pilih BNI. BNI ya. Iya. Oke, nih ada lagi nih kok banyak ya yang nanya ya. Ada lagi Ini yang nanya. jujur ya, ini Kenapa tambah tuh lama kok? tambah rame, Iya gilanya nih, tambah naik. makin sore makin rame nih baby baby baru Iya. munculnya sore-sorean nih. Ini ada yang nanya juga nih kok, buat seorang pemula berapa sih ekspektasi return orang yang invest di saham dalam setahun? Uh, aku dulu belajar saham tuh aku belajarnya kalau nggak salah dulu itu kita harus bisa ngalahin ISG atau minimal sama. Hmm, Jadi ISG misalnya year to date misalnya 6%, ya paling nggak setahun kita harus lebih dari itu. hmm, Gitu. Nah, atau yang kedua, kita harus deposito tahunan. Saya deposito dikasih bunga 4%. Nah, bisa nggak kita return satu tahun tuh lebih dari 4%? Gitu. hmm. Nah, expect lah ke sana. Gitu. Jangan expect terlalu berlebih, oh aku satu tahun harus 20-30%. Nanti kalau terlalu lihat ke atas nanti keblubuk. Nanti malah takutnya ketengklak ya kok ya. Iya, mending Kalau pelan-pelan saya tergantung. pasti daripada yang zut, terus langsung keblubuk gini ke kuburan susah Iya, juga nanti. iya. Ini ada juga nih yang nanya nih kok, BMTR bisa kasih view kok, udah lumayan turunnya kok katanya. Bimantara ya. Iya. Jujur ya, aku nggak ngerti BMTR itu karena menurutku seharusnya memang nggak bisa semudah itu ngomong merger di depan umum ya. Apalagi itu belum masuk dalam rencananya, belum masuk terhadap rencana resminya perusahaan itu gitu loh. Ya. Masih hanya sekedar omongan. Jadi naiknya kemarin itu hanya karena omongan aja, bukan karena benar-benar corporate actionnya kok. Jadi Oke. menurutku kalau dikasih cuan di Bimantara kemarin bungkus sih. Gas aja ya kok ya.
Ya, bungkus aja, udah bungkus. Dikasih cuan 70% 2 hari bungkus. Ini ada yang menarik nih kok pertanyaannya nih. Hari ini lagi banyak demo, ada pengaruh nggak sih ke indeks? Coba kok. Nggak ada, nggak ada, nggak Kenapa ada nggak pengaruh. demo? Coba jelasin lebih detail. Eh, aku lihat demonya karena apa dulu ya, maksudnya as long demonya tidak merugikan banyak orang, Hmm. nggak merugikan investor asing, menurutku nggak penting kok. Kecuali kalau demonya terkait dengan eh, UU prakerja kemarin, kayak UU kerjaan kemarin kayak gitu, itu benar-benar bisa baru ngaruh gitu. Jadi kita harus lihat demonya karena apa. Kalau demonya sampai membuat kerusuhan, itu pasti pengaruh sekali. Tapi kalau hanya demo buruh apa yang normal-normal, menurutku enggak. Harus dilihat konteks dari demonya sih. Ya tapi kalau hari ini sih setauku juga emang cuma long march aja sih, melanjutkan dari demo yang Betul. tahun lalu itu soal omnibus law ya. Iya, aku rasa enggak lah. Hmm. Itu kita lihat aja ya, maksudnya banyak banget perusahaan Cina yang udah invest di Indonesia, dan bahkan kemarin Jokowi udah pergi ke Korea, ke Jepang, ke Cina untuk Ya, teken segala macam MOU. Jadi menurutku demonya nggak akan terlalu pengaruh kok. ya jadi nggak bakal banyak pengaruh lah ya. Oke, baby Betul. baby, ini kayaknya udah di ujung waktu deh. Kita udah lumayan lama banget nih. Oh, ini terakhir kali ya. Ada yang nanya nih, kenapa investor Indo nggak suka invest di produk ETF dibandingkan investor luar invest di ETF Amrik katanya. Kenapa alasannya adalah karena kita adalah growth. Kita adalah Indonesia ini adalah negara yang berkembang. Hmm. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan di Indonesia itu lebih menarik perkembangannya daripada ETF. Kenapa yang di Amerika lebih suka ETF? Karena perusahaan-perusahaan mereka rata-rata sudah maju. Gitu. Jadi untuk nyari perusahaan berkembang itu sangat susah. Gitu. Oke. Itu menurut saya ya, menurut saya Ya. secara simpel kayak gitu. Sekarang Indonesia banyak banget perusahaan murah, bahkan kayak batu bara aja walaupun momentum growth, tapi dia pernya bisa 4, ITNG bisa per 3, Indi bahkan bisa per 3. Itu sangat murah gitu, karena kita negara yang berkembang Ya. gitu. Jangan kan produk ETF, per segitu aja nggak dikasih invest sama orang luar negeri kok, ya kan? Apalagi ETF gitu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa nggak itu, ya karena negara kita negara berkembang gitu. Buat apa kita invest di produk ETF? Justru kita butuh investasi di luar supaya investasi di perusahaan di Indonesia itu bisa maju Dalam gitu. berkembang. Iya, benar-benar. Eh, Aku setuju sih sama Mama Panda. hmm, Oke, teman-teman, ini pertanyaan terakhir kali ya. Udah selesai juga, kita udah di penghujung acara juga. Makasih banyak loh Kak Panda udah sharing-sharing sama aku, betul. sama baby-baby semua. Mungkin ada pesan-pesan lagi nggak nih Kak Diko buat ya pesan Oh, satu lagi, aku baru ingat ya. apa tuh? Indonesia ini kan negara berkembang, ya Ya, kan. Jadi untuk resiko untuk turun sekali itu sangat susah, ya oke. kan. Yang namanya berkembang pasti kan berkembang terus ke atas kan. Iya. Nah, sebenarnya orang main ETF tuh satu, dia tuh cuma mau cari aman aja kok, Hmm, ya kan. Nah, justru karena perusahaan di Indonesia masih perusahaan berkembang, otomatis menurutku perusahaan berkembang selama growth-nya stabil gitu, itu jauh lebih menarik daripada kita di ETF. Apalagi perusahaan Indonesia dividennya sangat besar ya, iya. yieldnya gede-gede kok. Mandiri aja bisa 6% gitu, itu gede banget sih. Kayak Jadi gitu. ya sebenarnya mau kalau invest di ini tuh bakal lebih baik aja nggak sih kok dibanding kayak harus keluar segala macam. Iya, sebenarnya seperti itu, cuma Indonesia terlalu banyak intervensi pemerintah. Malah jadi gimana nih nggak cinta Indonesia jadinya ya kok ya. Enggak ya, ya Kurang gimana lagi support ya. aja kali ya, lebih karena kurang support jatuhnya. Betul, 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 betul. Oke, ini udah 17.45 nih kok, pertanyaannya juga udah habis. Jadi terima kasih banyak ya Hmm. ke Koko Panda udah sharing-sharing Ya, hari